Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mengawali rangkaian acara memupuk semangat kebangsaan kita bersama. Akan kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk ini hadirin dimohon berdiri. Himne Sang. Oh iya. Menghentikan kita dipimpin oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun.
Hadirin kami persilakan duduk kembali. Pembukaan rapat terbuka virtual Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka wisuda sarjana angkatan pertama oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun. Rapat terbuka. Rapat terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka wisuda tahun 2020 dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini saya buka. Pembacaan ayat suci Al-Quran, memori. Pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun oleh Kepala Biro Akademik Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Natsir MPD, disilakan. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun nomor 235-3.3.A-U-A-2020 tentang Yudisium Sarjana Strata 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun menimbang A. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial dan Prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun semester genap tahun akademik 2019-2020 telah tuntas menyelesaikan kewajiban akademik dan memenuhi kelulusan, sehingga dapat ditetapkan kelulusannya sebagai hak dari mahasiswa. B. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 310-M-2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. C. Bahwa sesungguhnya dengan butir A dan B di atas perlu menetapkan keputusan rektor tentang penetapan kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun pada yudisium semester gasal tahun akademik 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2, dan seterusnya. Memperhatikan 1. Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Madiun pada tanggal 22 September 2020. 2. Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah nomor 25-3.2.AU-per-2020 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun akademik 2020-2021. Memutuskan menetapkan pertama, menetapkan yudisium untuk program strata 1 program studi kesejahteraan sosial dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Kedua, daftar nama yang di yudisium program strata 1 program studi kesejahteraan sosial dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 24 Safar tahun 1442 Hijriah atau 12 Oktober 2020 Masehi. Rektor Mujahidin Rektor SPDI MSI MKPD ditandatangani. Lampiran keputusan nomor 235 dari 3.3.A.U garing Kep garing A garing 2020. Daftar nama peserta yudisium program studi kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun. 1. Amiruddin Alamsyah. 2. Ardian Prasetyatama Isrianto. Langsung ya. Oke. Memori. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun nomor 236-3.3.A.U garing A garing 2020 tentang Yudisium Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun menimbang A dan seterusnya, mengingat 1 dan seterusnya, memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan yudisium untuk program Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020 dan seterusnya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 24 Safar 1442 Hijriah atau 12 Oktober 2020 Masehi. Rektor Mujahidin Rektor SPDI MSI MKPD ditandatangani. Lampiran nomor 236-3.3.A.U garing Kep garing A garing 2020 dan seterusnya. Demikian pembacaan keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun. Terima kasih. Rektor dan segenap sivitas Universitas Muhammadiyah Madiun memasuki ruang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsudin MPD dari Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, yang kami hormati Kepala LL Dikti Wilayah 7 Jawa Timur, yang kami hormati pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, yang kami hormati pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Madiun, yang kami hormati Ketua BPH Universitas Muhammadiyah Kota Madiun, yang kami hormati pula Rektor dan segenap sivitas Universitas Muhammadiyah Madiun, dan para wisudawan wisudawati yang berbahagia. Teriring rasa syukur yang tak terukur kehadirat Rabb semesta alam, Allah Azza wa Jalla,
yang telah melapangkan nikmat serta karunia-Nya semata. Di kesempatan berbahagia pada hari ini, Senin 15 Februari 2021, kita hadir dalam rangka rapat terbuka virtual SUNET. Kami ulangi, rapat terbuka virtual Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka Wisuda Sarjana Angkatan Pertama. Hadirin sekalian yang kami hormati, mengawali rangkaian acara, memupuk semangat kebangsaan kita bersama, akan kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk ini hadirin dimohon berdiri. Ya, saya matikan.
Pemberian besar oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Madinah. Hadirin, kami persilakan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat terbuka virtual Senat Universitas Muhammadiyah Madiun oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rapat terbuka dengan Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka wisuda sarjana yang pertama Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Program Studi Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Ilmu Komunikasi S1, Fakultas Ilmu Formal Ilmu Terapan, Program Studi D3 Kebidanan. Pagi ini kami nyatakan dibuka. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, memohon ridha dan barokah Allah Ta'ala, sejenak mari kita simak ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Ilham Mujahidin, Surah An-Nisa ayat 144 sampai dengan 148. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. أو يريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. إلا
وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya pembacaan surat keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun oleh Kepala Biro Akademik Umum dan Keuangan, Bapak Muhammad Nasir MPD, disilakan. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun nomor 235 garing 3.1.A.U garing Sep garing A garing 2020 tentang Yudisium Sarjana Strata 1 Program Studi Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun menimbang A. Bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa Prodi Kesejahteraan Sosial dan Prodi Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun semester genap tahun akademik 2019-2020 telah tuntas menyelesaikan kewajiban akademik dan memenuhi persyaratan kelulusan, sehingga dapat ditetapkan kelulusannya sebagai hak dari mahasiswa. B. Bahwa dengan telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor
310-M-2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. C. Bahwa sesungguhnya dengan butir A dan B di atas perlu menetapkan keputusan rektor tentang penetapan kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun pada yudisium semester dasar tahun akademik 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2, dan seterusnya. Memperhatikan 1 dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan. Pertama, menetapkan yudisium untuk program strata 1, program studi kesejahteraan sosial dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Kedua, daftar nama yang di yudisium program strata 1, program studi kesejahteraan sosial dan ilmu komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 14 Safar 1442 Hijriah atau 12 Oktober 2020 Masehi. Rektor Mujahidin Esot SPDI MSI NKPD ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 235-3.3.A-U-A 2020. Daftar nama peserta yudisium program studi kesejahteraan sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun. 1. Amiruddin Alamsyah. 2. Ardian Prasetyatama Istrianto. 3. Lili Royana. 4. Nur Khalid. 5. Nur Khalid. 7. Abdurrahman Bayu Zulfikar. 8. Anna Setiawati. 9. Siti Kusaima. 10. Dovi Haryanto. 11. Tarju. 12. Suntoyo. 13. Sujarno. 14. Nur Wasid. 15. Juli Rianto. 16. Prihatin. 17. Mansur. Daftar nama peserta yudisium program studi ilmu atau sains komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Madiun. 1. Devi Vidya Priyogi. 2. Sidin Margianto. 3. Lia Amirul Umar. 4. Resa Tari Sita Narsiana. 5. Ahyar Muhammad Widan. 6. Aan Prastio. 7. Fatima Dunyati. 8. Ramadjati Bisafitri. 10. Karisma Mujahidin. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun nomor 236-3-A-U-A-2020 tentang yudisium diploma 3 kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Bismillahirrahmanirrahim. Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun menimbang: A.
bahwa berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa prodi D3 Kebidanan pada Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun semester genap tahun akademik 2019-2020 telah tuntas menyelesaikan kewajiban akademik dan memenuhi persyaratan kelulusan, sehingga dapat ditetapkan kelulusannya sebagai hak dari mahasiswa. B. Bahwa dengan telah diterbitkannya keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 310/M/2020 tanggal 20 Februari 2020 tentang penggabungan Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun dan Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Muhammadiyah Madiun menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun. C. Bahwa sesungguhnya dengan butir A dan B di atas perlu menetapkan keputusan rektor tentang penetapan kelulusan mahasiswa Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun pada yudisium semester dasar tahun akademik 2020-2021. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, 2 dan seterusnya. Memperhatikan 1 dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menetapkan yudisium untuk program Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Kedua, daftar nama yang di yudisium program Diploma 3 Kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun tahun 2020. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Madiun pada tanggal 24 Safar 1442 Hijriah atau 12 Oktober 2020 Masehi. Rektor Mujahidin Estos SPDI MSI NKPD ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 236-3A-U-A-2020. Daftar nama peserta yudisium program studi D3 Kebidanan Fakultas Ilmu Formal dan Ilmu Terapan Universitas Muhammadiyah Madiun. 1. Anissa Serdawati. 2. Leli Febrianti. 3. Andra Fatma Rizki. 4. Desi Rosia Novika. 5. Desi Aprilia Valianti. 6. Dewi Purnamasari. 7. Eri Ambarwati. 8. Veronica Damayanti. 9. Seri Z. Purwanti. 10. Deviana. 11. Delita Putri Angelina. 12. Lestari Putri Mustajabah. 13. Dinda C. Kundari. 14. Lutfi Martina. 15. Nasi Lia Astuti. 16. Nurul Puji Agustina. 17. Nufita Indriawati. 18. Ria Astuti. 19. Rizky Rahmawati. 20. Rizky Salisa. 21. Rizky Bungsu Asmini. 22. Seli Jul Fitriana. 23. Dora Elvira Indiana Sari. Rektor Mujahidin Estos SPDI MSI NKPD ditandatangani. Demikian pembacaan surat keputusan rektor. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, tiba pada inti acara siang hari ini, persiapan pengukuhan wisudawan Universitas Muhammadiyah Madiun. Kepada para wisudawan dimohon berdiri. Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dan tamu undangan dimohon berdiri.
Sekali lagi kepada para peserta, calon wisudawan yang mengikuti secara virtual di rumah untuk mengikuti kegiatan ini dengan berdiri. Sekali lagi kami mohon kepada para peserta virtual untuk mengikuti prosesi pengukuhan wisuda ini dengan berdiri. Baik, kepada para wisudawan yang kami panggil namanya, dimohon menuju tempat yang telah ditentukan. Devi Aprilia Walianti, ahli media kebidanan, putri dari Ibu Sukesi. Ferenita Damayanti, ahli media kebidanan, putri dari Ibu Pujiati. Cerita Putri Angelina, ahli media kebidanan, putri dari Ibu Partini. Nurul Putri Agustina, ahli media kebidanan, putri dari Ibu Sudati. Yupita Indriawati, ahli media kebidanan, putri dari Ibu Partini. Sarju, sarjana sosial, putra dari almarhum Bapak Sardi. Suntoyo, sarjana sosial, putra dari Bapak almarhum Saripon. Sujarno, sarjana sosial, putra dari Bapak Suwarno. Nurwati, sarjana sosial, putra dari Bapak Suradi. Juli Rianto, sarjana sosial, putra dari Bapak Tarno. Prihatin, sarjana sosial, putri dari almarhum Bapak Seni. Mansur, sarjana sosial, putra dari Bapak Kasduri. Didin Margianto, sarjana ilmu komunikasi, putra dari Bapak Markono. Reza Tari Vita Marliana, sarjana ilmu komunikasi,
putri dari Bapak Warkina, Fatimah Juniati, Sarjana Ilmu Komunikasi, putri dari Bapak Sujarwo, selanjutnya bagi para wisudawan dan wisudawati yang berada di rumah secara dari rumah, kami persilahkan untuk mengalihkan tali yoga dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Kami persilahkan. pengukuhan wisudawan-wisudawati selesai. Hadirin kami persilahkan duduk kembali. Hadirin sekalian yang berbahagia, tentunya tiada kata yang layak dan pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur dan bahagia, dan mewakili rasa bahagia dari segenap teman-teman, rekan-rekan para wisudawan-wisudawati. Hari ini akan berbagi kesan dan pesan perwakilan dari wisudawan yang akan disampaikan oleh Saudara Mansur Sarjana Sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Hadratil kiram al-a'izza al-fudala al-kurama, yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsudin MPC, Majelis Diktilitbang EP Muhammadiyah yang kami hormati, Kepala Dikti Wilayah 7 Jatim, Bapak Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jatim, PDM Kota Madiun, Ketua DPH Universitas Muhammadiyah Madiun, Bapak Rektor, seluruh Sivitas Muhammadiyah Madiun yang kami hormati, tidak lupa teman-teman wisuda yang berbahagia. Pada kesempatan di pagi ini, sebelumnya kami memuji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kenikmatan berupa kesehatan kepada kita semua, sehingga di pagi kali ini kita dapat melaksanakan wisuda pada periode yang pertama Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Mudah-mudahan hari ini membawa keberkahan bagi kita semua. Amin.
ya Rabbal Alamin. Sholawat salam kami tujukan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengajak memohon mudah-mudahan kita termasuk umat yang diberi syafaat dunia dan akhirat. Amin. Hadirin, rekan-rekan wisuda yang kami hormati, 4 tahun yang lalu kami melangkah dari rumah dengan berbeda-beda aktivitas, dengan berbeda-beda visitas. Mulai dari ada yang tua, ada yang muda dengan niat untuk menempuh pendidikan, menimba suatu ilmu di Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Ada rekan kita yang membawa sepeda melangkah dari rumah menuju Kawah Condro Dimuko, yaitu Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Ada yang memakai mobil. Semua itu 4 tahun lalu, sekarang tidak terasa kita sudah diwisuda. Mudah-mudahan perjalanan yang penuh dengan liku-liku dan perjuangan ini membawa keberkahan dan manfaat kepada kita semua, khususnya kepada para wisuda semuanya. Hadirin yang kami hormati, kami mewakili dari teman-teman wisuda pada pagi kali ini. Yang pertama yang kami sampaikan mewakili mereka, yaitu mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pimpinan Universitas Muhammadiyah Madiun beserta jajaran yang telah membimbing kepada kami semua sampai dengan detik ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi umat, khususnya bagi umat Islam seluruhnya. Selanjutnya kami juga menyampaikan rasa mohon maaf yang setinggi-tingginya, karena dimulai dari 4 tahun yang lalu, kami mahasiswa yang kurang adab sekarang sudah menjadi beradab. Dulu kami yang kurang pandai, sekarang alhamdulillah kita sudah mencapai apa yang kita tuju. Maka dari itu, dari perilaku kami selaku mahasiswa 4 tahun di sini, kami memohon maaf yang setinggi-tingginya dan sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor beserta Bapak Kaprodi dan para dosen, juga seluruh staf Universitas Muhammadiyah Madiun. Untuk pesan dan kesan bagi kami, selama kami menimba ilmu di Universitas Muhammadiyah Madiun ini, penuh dengan liku-liku perjuangan, penuh dengan perbedaan-perbedaan, terutama kami sendiri ini dari kalangan NU. Alhamdulillah, di wilayah Universitas Muhammadiyah Madiun kami diterima dengan baik, kami diberi dididik dengan baik, dan kami dipandaikan selayaknya mahasiswa Muhammadiyah pada umumnya. Maka dari itu sekali lagi kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya. Sebelum kami undur diri dari podium ini, sebagai ungkapan rasa bahagia kami mewakili para teman-teman
wisuda dan wisudawati dan wisudawan, kami boleh berpantun Pak Rektor. Boleh ya? Pantun kami ini merupakan yang terbaru dan merupakan inovasi asli daripada Muhammadiyah ini. Yang pertama, 1 tambah 1 sama dengan 2. Wisuda daring amarga corona. Tuku dawet ning isor wes. Pengen kuliah di rumah bagi yang nggak punya duit. Masuk buatan Pak Rektor. Sirahku umat sirahmu piye. Batukku anget batukmu piye. Dompetku cepet dompetmu piye. Dari kampus ya di sini aja. Aku merana karena corona. Di sana sini nggak bisa kerja. Sudah kerja malah di PHK. Kata Pak Muda, kuliah di umat saja. Yo minten kepisan botol, kukunen jepat kerasa lara. Cukup semanten atur kaula, mbok pilih lepat nyuwun pangapura. Guru dari Irian namanya Cendrawati. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sungguh luar biasa yang telah disampaikan oleh Saudara Mansur, Sarjana Sosial. Hadirin sekalian, selanjutnya merangkai makna dan pesan silaturahim kita. Pagi hari ini, kita ikuti sambutan Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun yang kami hormati Bapak Mujahidin Eswat SPDI MSI MKBD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 la haula wala quwwata illa billah. Yang kami hormati Bapak Ketua Majelis Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, dalam hal ini dilakukan oleh Bapak Sekretaris, Bapak Dr. Muhammad Abdul. Yang kami hormati pula Bapak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Yahya Saad Ibrahim MA. Yang kami hormati Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Madiun, sekaligus juga Ketua PPH Ustaz Muhammad Madiun, pada Bapak Dr. Sutomo yang berbahagia. Tidak lupa yang kami hormati Bapak Ketua Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah Jawa Timur, Profesor Dr. Suprapto yang berbahagia. Dan tidak lupa pula selamat berbahagia dan yang kami hormati serta kami cintai seluruh yang ada di lintas akademika Universitas Muhammadiyah Madiun beserta para wisudawan dan wisudawati 15 orang yang berada di ruangan ini secara virtual sebanyak
35 mahasiswa dan mahasiswi yang berada di semua masing-masing. Tidak lupa pula pada wakil rektor kami, Bapak Dr. Suswono, selamat datang. Alhamdulillah pada pagi hari ini semuanya bisa berjalan lancar tanpa ada kendala satupun. Karena bagi juga yang namanya konsekuensi dari sebuah kegiatan akademik, tentu mana sosial yang kita hadapi. Fenomena kehidupan ini satu persatu mulai dari awal sampai akhir, di dalamnya ada sebuah makna kontekstualitas yang harus kita terjemahkan dengan beberapa sudut pandang yang kita miliki selaku mahasiswa. Sehingga kami selaku pengelola aktivitas akademika tentu harus segera mengadaptasikan diri responsif, inovatif dalam rangka mensikapi seluruh fenomena-fenomena yang ada, terutama di era pandemi seperti ini, dalam rangka mewujudkan kemaslahatan baik bagi aktivitas akademika maupun bagi para mahasiswa semuanya. Dan tentu tidak lupa kita ini semuanya selaku petugas, pemilihnya adalah Persyarikatan Malaysia, tanggung jawab moral dan tanggung jawab material itu semuanya akhirnya nanti semua pada Persyarikatan Malaysia. Tentu efektivitas dan aktivitas di era pandemi ini harus bisa berjalan sebagaimana jadwal dan sekaligus juga protokol yang telah ditentukan bersama sesuai dengan standar normatif yang berlaku sesuai dengan kapasitas masing-masing. Maka dari itu saya selaku rektor secara pribadi maupun secara institusi sangat bangga sekali dalam situasi kita bergabung di awal menjadi perubahan bentuk dari provinsi dan dari akademik menjadi Universitas Muhammadiyah Madiun, walaupun masih sangat muda, akan tetapi kewajiban akademik dari para mahasiswa tentunya, karena ini menyangkut hak Anda semuanya, maka biasanya disusun saya sampaikan seperti itu, tidak akan mengubah tahapan-tahapan kewajiban akademik sekaligus tahap akademik. Dan alhamdulillah pada detik ini, hari ini kita bisa melakukan wisuda walaupun dalam kapasitas itu. Maka dari itu sekali lagi rasa syukur ini harus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas barokah dari Tuhan, maka semuanya bisa berjalan dengan lancar walaupun dengan kesulitan. Oleh sebab itu sekali lagi kami sampaikan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Tentunya para pimpinan persyarikatan tadi sudah memahami dari salah satu mahasiswa kita yang wisudawan dan wisudawati ini, beliau ini kalau di sini disebut Mas Mansur, disebut Kang Mansur, tapi kalau sudah berada di domisilinya, beliau ini selaku salah satu pengasuh pondok pesantren NU yang ada di Kabupaten Madiun. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau selaku mubalik kondang. Kalau sudah manjat itu mubalik itu ya ada teman-teman NU kalau hanya perseorangan itu tidak parah, semuanya rombongan bawa alat musik yang banyak, makanya beliaunya pintar karya. Kebetulan juga ini salah satu kawan dari Ki Joko Goro yang di Semarang kemarin. Makanya ini alhamdulillah Yai Mansur atau Kang Mansur ini menjadi salah satu alumni dari Universitas Muhammadiyah. Artinya Persyarikatan Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah itu menjadi bagian integral dari percepatan proses mencerdaskan kehidupan kita. Dan antara dua institusi keagamaan kita sampai langsung saling menunggu kembangkan. Makanya moderasi beragama pertimbangannya harus tumbuh kembangkan. Dan saya yakin para alumni Muhammadiyah itu sesuai dengan baik dalam terbelakangnya. Apa yang ada di institusi perguruan tinggi Muhammadiyah Anda semuanya sudah paham. Maka dari itu kunci konsepnya terlepas Anda hari ini sudah secara sulit harus paham mengapa tali topi program
berada di sebelah kiri. Akhirnya Anda secara resmi saya alihkan. Tali, topi, toga berada di sebelah kanan. Itu adalah mana filosofi. Anda ketika menjadi seorang mahasiswa mencari ilmu, aspek orientasinya adalah pemikiran, materialisme, filosofi, dan lain sebagainya. Karena kalau berbicara tentang logika, kebenaran sesuatu, kalau berbicara tentang filsafat, hakikat kebenaran sesuatu tanpa diikatkan dengan transendental, perspektif keilahian, ketuhanan, keesaan, tentu semuanya tidak akan ada guna dan manfaat. Maka dari itu, dari otak sebelah kiri yang biasanya berpikirnya praktis, Anda sekarang setelah 4 tahun lebih menopang ilmu, beralih ke sebelah kanan ini simbolik. Anda saat ini menjadi seorang sarjana, orang yang sangat inovatif, kreatif, kritis, peka, sensitif, tapi juga diimbangi dengan daya nalar yang sehat. Maka sarjana adalah seseorang yang memiliki personalitas untuk bisa menutup kembangkan, bisa memecahkan masalah, sekaligus utamanya kemaslahatan bagi masyarakat luas. Maka dalam Islam kami mengatakan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat bagi masyarakat atau bagi orang yang baik. Maka Anda mulai detik ini tetap boleh sudah kami oper ke sebelah kanan dan arah tingkat. Topi toga ini juga ada lainnya tidak hanya keluarga pojok. Ini adalah simbolis dari perspektif sudut pandang Anda. Yang awalnya masih mendengar saja ikhlas. Saat ini ada sebelah topi simbolis sebelah kanan, orientasi pemikiran, inovasi dan lain sebagainya dengan mengajarkan sekian banyak perspektif. Tapi ada sudut pandang dalam rangka memecahkan masalah sosial. Saya kira itu yang perlu kami sampaikan dan sampaikan. Maka Anda semua layak berbangga. Saat ini ada semuanya para wisudawan adalah wisudawan yang pertama Universitas Muhammadiyah Madiun. Dan lagi kami ucapkan selamat dan semoga pasca tahun ke depan baik bagi kehidupan Anda secara pribadi dengan keluarga, masyarakat, tentunya bagi bangsa dan negara bisa membawa kemanfaatan yang maksimal mungkin dan seproduktif mungkin. Dan pikir itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dan sekalian yang berbahagia, merangkai acara selanjutnya berkenan menyampaikan sambutan Ketua PDM Kota Madiun sekaligus BPH Universitas Muhammadiyah Madiun yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Sutomo ST. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada sama sunnah dengan Allah. Allahumma ya aman nafi'an wa shukran wa aman. Asyhadu an la ilaha illallah wa syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Yang kami hormati kami hormati Ketua PDM Jawa Timur, Bapak Mas Ibrahim, yang hormati Diksi Surabaya, yang kami hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Kota Madiun, yang kami hormati Wakil Rektor dan Ketua Hutan dan sebagainya, dan yang saya sampaikan mahasiswa yang sudah
hari ini kita bisa menghadiri wisuda periode pertama Universitas Muhammadiyah Madiun karena berbuat wisuda yang pertama bisa disampaikan itu yang pertama, periode yang membahagiakan, periode awal yang akan lebih baik. Mudah-mudahan ini terus berkembang. Yang tadi kalau kita tidak salah, bagi yang bisa tahun depan tentang wisuda ini semakin bertambah. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Mansur yang luar biasa, walaupun dia di kalangan hadirin, tapi dia dapat membahasakan mendukung kita Muhammadiyah. Dia mencari ilmu di Universitas Muhammadiyah dan akan digunakan juga sebagai bekal. Dia akan mengembangkan dari tadi, walaupun dia seorang yaitu mubalik di kalangan hadirin, tapi dia mencari ilmu Muhammadiyah dan akan dikembangkan di sana. Luar biasa. Walaupun katanya tadi apa itu PHK ya, walaupun PHK luar biasa ya. Hanya paling tadi ya. Tapi tetap semangat. Wah, bisa. Dan saya sudah menyampaikan pada bisa lewat ini yang tadi sudah disampaikan, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, yang naik mobil, semuanya satu. Untuk mencari ilmu di sini tidak ada perbedaan. Harus Muhammadiyah tidak, semua bisa ilmu di sini. Muhammadiyah, ini Universitas Muhammadiyah yang kita cintai, walaupun baru saat berdiri. Sekali lagi mudah-mudahan ya, dengan wisuda yang pertama ini, mudah-mudahan ini membuka Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah Kota Madiun semakin berkembang, mengikuti yaitu saudara-saudaranya yang lain. Mari kita sampaikan antara lainnya yang terdekat dari Ponorogo ini. Pas kita paling tidak itu Pak Mujahidin, paling minim, syukur kita sama dengan universitas yang di Malang, di Sidoarjo dan di Surabaya. Mas, sangat berbaik tadi sampaikan kita perlu banget ya untuk terlibat. Mudah-mudahan Allah meridhoi kita semuanya. Pak Mujahidin, insya Allah nanti Muhammadiyah dapat lagi juga ya, mudah-mudahan ini dalam perjalanan jumlah 7.400, mudah-mudahan segera terwujud dan ini menjadi nanti kampus yang ketiga atau keempat ya. Tangan saudara ini ya, kita akan mencatat dan insya Allah itu diberi oleh Allah Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita Sudawati ini yang belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan, yang sudah bekerja yaitu segera yang mendapat tempat yang lebih baik, mengembangkan ya pekerjaan-pekerjaan itu yang dipercayakan pada saudara-saudara itu tingkatkan yaitu lebih baik. Demikian juga di Universitas Jajaran Universitas Muhammadiyah Kota Madiun ini sudah demikian saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau yang bukan harusnya bisa diambil ya, tapi kalau itu mungkin haknya silakan. Ini ibarat kemarin saya seperti cerita yaitu nyata
yang ada di Jogja, yang namanya Bajum itu luar biasa. Dia menjual tempe, ya. Tapi dia itu seorang duta. Dia di antar oleh cucunya. Itu dari penjualan tempe itu dia mengutar 20.000. Seharusnya 50.000 itu sudah cukup, ya. Itu. Tapi dari pembeli itu akhirnya apa? Ada yang memberikan lebih. Sampai ke rumah dibuka oleh cucunya. Berapa uang yang ada di situ? 350. Oleh Mbah Jum itu apa? Ambil 50. Yang 300 berikan, diberikan pada masjid. Karena itu haknya Allah. Coba kita malu dengan Mbah Jum yang mengambil teras, yang harusnya itu haknya dia, tapi dia ambil. Cuma diambil 50.000. Luar biasa ini. Kita menurut. Ini di sini pun juga demikian. Jangan sampai menentukan haknya, jangan sampai diambil. Kita harus malu dengan seperti itu. Ini betul-betul ya, dari Timbantul ternyata. Itu sebenarnya masih panjang lagi ya. Kita yang itu luar biasa. Mbak Jum itu ada cucu-cucunya ini berbeda dia diajari seperti itu. Kita seperti ini pun juga kita sampaikan. Jangan sampai yaitu kita mengambil kalau itu bukan haknya. Insya Allah ya itu akan Allah akan memberi kita, dan ini niat kita seperti Mbak Jum itu surga. Kita pun akan meniru seperti Mbak Jum. Banyak tokoh-tokoh apa lagi ya. Saya kira demikian sambutan dari kami. Selamat kepada Pak Menteri dan jajarannya, Pak Muhammad Ridwan ini. Saya terima kasih segera berkembang daripada yang sudah dari semoga masih sukses dalam meniti karir yang di sana. Saya kira demikian. Selanjutnya mohon maaf dan ibarat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya sudah bergabung bersama kita melalui line Zoom. Beliau adalah pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Kita sapa dulu yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saad Ibrahim MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya berkenan kepada yang kami hormati Bapak Dr. Haji Saad Ibrahim MA untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'alal ilma wasilatan min wasaili dukhulil jannah kama ja'alahu wasilatan min wasaili raf'id darajah wa i'la'is thaqafatil islamiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsudin MPDI dari Majelis Pendidikan Tinggi, Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati Pak Profesor Dr. Insinyur Suprapto dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi dan Litbang Wilayah 7 Jawa Timur. Yang saya hormati PDM, PDA. Yang saya hormati Ketua Senat dan anggota Senat Universitas Muhammadiyah Madiun. Yang saya hormati
Rektor dan jajaran, dekan dan jajaran, yang saya hormati Ketua BPH, dan tidak kalah pentingnya para wisudawan, lebih tidak kalah pentingnya. Pertama-tama atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, saya menyampaikan mabruk, selamat dan sukses kepada para wisudawan, para wisudawati yang telah menuntaskan studinya di Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Juga selamat kepada orang tua, wali wisudawan yang telah mendanai, memberikan dorongan, memberikan semangat kepada para wisudawan, wisudawati ini untuk akhirnya bisa menyelesaikan studinya di Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Tentu juga saya ucapkan selamat dan mabruk ya kepada Universitas Muhammadiyah Madiun ini, sivitas akademikanya, para rektor, para dekan, dan juga kemudian BPH yang hari ini untuk pertama kali melaksanakan wisuda. Terkait dengan wisuda ini, saya ingin sampaikan bahwa perjalanan panjang dari para wisudawan ini masih harus ditempuh dan harus ditempuh. Syukur-syukur kalau kemudian nanti akan melakukan atau kemudian akan ada wisuda-wisuda berikutnya di tingkat jenjang pendidikan yang lebih tinggi, Tapi saya ingin sampaikan bahwa sudah seharusnya bahwa para wisudawan ini terakhirnya nanti akan diwisuda oleh Allah sendiri melalui surat Fatir ayat 28, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Kalau para wisudawan ini dalam perjalanan keilmuannya lalu sampai menjadi ulama-ulama, menjadi bagian dari ulama, maka sesungguhnya wisuda yang terakhir yang disampaikan oleh Allah itu menjadi sangat penting dan menentukan. Tidak saja penting untuk konteks kehidupan duniawi, tapi lebih daripada itu juga dalam konteks, sekali lagi, kehidupan ukhrawi. Ya. Yang disebut dengan ulama, itu tentu sekali lagi banyak definisi yang bisa kita berikan. Tapi mengacu pada surat Fatir ayat 27, 28, 29, dan 30, maka ulama ialah mereka yang memulai pencariannya ya melalui titik, yaitu menghubungkan jiwanya kepada Allah. Alam taro anna Allah anzala minas sama, begitu kemudian di surat Fatir ayat 27. Lalu berpijak sekali lagi pada kemahabesaran Allah. Mereka itu kemudian memulai langkahnya untuk menempuh perjalanan keilmuannya, mengamati alam semesta ini, fenomena-fenomena alam. Lalu menyimpulkan di balik fenomena ini terdapat kebesaran Allah. Demikian pula kemudian ia bergerak pada dunia sosial. Lalu dengan ilmu sosialnya itu, dia mendapatkan sesungguhnya di balik tatanan-tatanan sosial yang sangat luar biasa itu, terdapat kebesaran Allah sebagai Al-Mudabbir, Allah sebagai zat yang mengatur. Kemudian, ia juga para ulama tadi itu, mereka yang akan diwisuda oleh Allah, innama yakhsyallaha min ibadihi ulama itu, tentu juga kemudian
selalu dan selalu berkonsultasi kepada Allah melalui firman-firman-Nya. Innalladzina yatluna kitaballah. Begitu ayat 29 dari surat Fatir itu. Yang keempat, kemudian tetap menjalankan hubungannya kepada Allah melalui secara formal dengan sholat. Tapi kemudian secara tidak formal selalu dan selalu hatinya digantungkan kepada Allah dengan berzikir. Yang kelima, kemudian punya perhatian dalam konteks kehidupan sosial, punya komitmen untuk menjadikan manusia itu menjadi makhluk Allah yang terhormat. Makhluk Allah yang tetap dimuliakan oleh Allah. Punya komitmen untuk menyampaikan ilmu pengetahuan yang telah diperolehnya itu kepada masyarakat. Dan yang keenam itu dilakukan atas prinsip perdagangan bukan dengan manusia tapi dengan Allah. Sebuah perdagangan lan tijaratan lan tabur. Tijaratan lan tabur. Satu perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Itu kalau kemudian seluruh aktivitas dari para wisudawan ini dalam perjalanan karir keilmuannya itu lalu akhirnya mengantarkan yang bersangkutan menjadi ulama. Maka kalian yang belajar di kebidanan, kalian yang belajar di konteks ilmu sosial dan sebagainya, selalu kemudian konfirmasi semua pengetahuan kalian itu dengan kitab Allah. Karena itu insya Allah suatu hari nanti akan diwisuda oleh Allah menjadi para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Kita tidak menginginkan bahwa pengetahuan yang telah diperoleh itu akan menjauhkan para wisudawan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikon ilmu pengetahuan modern ya, itu seringkali kemudian ditampilkan melalui kiprah keilmuan yang besar dari seorang yang bernama yaitu Stephen William Hawking. Stephen William Hawking ini lahir tahun 1942. Dan ia menjadi ilmuwan besar dalam konteks fisika, ilmu fisika teoritis dan juga kosmologi. Ya, mulai tahun 1965 sampai 2015 tidak lebih dari 18 penghargaan, medali, kehormatan telah diperolehnya, termasuk salah satunya dari Obama. Maka dengan kata lain, ia mencapai puncak-puncak karir keilmuannya begitu hebatnya. Tapi kemudian pengetahuannya sekali lagi tidak pernah membawa semakin dekat kepada Tuhan. Puncak kepongaannya terjadi kira-kira 4 tahun sebelum meninggal, yaitu tahun 2014. Lalu meninggal pada tahun 2018. Maka di tahun 2014 itu dia menyatakan bahwa dia tidak percaya tentang adanya Tuhan. Maka bukan perjalanan keilmuan seperti ini yang kemudian ya akan ditempuh oleh kita semuanya, khususnya para wisudawan ini. Tahun 980 juga ada orang yang kemudian akhirnya menjadi ikon ilmu pengetahuan pada waktu itu, namanya Ibnu Sina, yang wafat pada tahun 1037. Ia tentu seorang yang memahami mengenai Al-Quran, mengenai hadis-hadis Nabi. Ia juga memahami mengenai ilmu kedokteran, menulis Al-Qanun fit Tib, lalu juga menulis Kitabus Syifa, yang itu kemudian di dalamnya ada Kitabun Nafas, yang kaitannya dengan Kitabun Nafas itu ialah ilmu psikologi. Ia juga seorang filosof, bahkan kemudian para pengkaji falsafah menyimpulkan bahwa Ibnu Sina, sekalipun juga kemudian membawa sekali lagi falsafah Yunani, tapi falsafah yang ditunjukkan oleh Ibnu Sina betul-betul orisinal. Jadi dengan kata lain, seorang Ibnu Sina ini adalah ikon ilmu pengetahuan dan falsafah pada waktu itu. Sekalipun demikian, ilmunya tidak pernah menjauhkan diri kepada Allah. Suatu hari, ya, Ibnu Sina ini meminta tolong kepada asistennya untuk mengambilkan air wudhu. Tapi rupanya asistennya itu tidak menggubrisnya. Asistennya itu kemudian seperti tidak memperhatikan. Maka Ibnu Sina kemudian tanpa kemarahan sedikit pun, lalu dia kemudian ya
mengatakan bahwa inilah bedanya seorang filosof dan seorang nabi. Nabi memerintahkan umatnya untuk di pagi buta mengambil air wudhu. Sekalipun itu kemudian dalam keadaan yang sangat dingin, umatnya mentaati sepenuhnya. Tapi saya memerintahkan asisten saya sejak tadi, tapi tidak digubris. Maknanya Ibnu Sina, betapapun hebatnya dia tetap merasa yaitu jauh di bawah Nabi. Tentu saja ia juga sekali lagi lebih kemudian menyadari akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang seperti inilah yang dalam surat Al-Alaq dikatakan dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bukan sekedar literasi. Literasi telah ditunjukkan oleh dunia Yunani. Tapi kemudian dunia Islam memberikan muatan-muatan yang sangat penting, esensial, yaitu muatan teologis. Bismi rabbik. Maka bismi rabbik itulah kemudian yang akan mengantarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Yang berikutnya ingin saya sampaikan bahwa para alumni-alumni kita ini sekali lagi akan berkiprah dalam sepanjang hidupnya. Maka sekali lagi saya yang dibanggakan oleh Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Dengan sekali lagi kiprahnya, dengan komitmennya kepada kehidupan masyarakat, kehidupan umat, ya, kehidupan bangsa, kehidupan kemanusiaan. Ya, lakukan inovasi-inovasi. Lakukan penelitian-penelitian yang memberikan manfaat besar. Dengan cara seperti itu, insya Allah umat ini akan merasa sangat bangga kepada kalian semuanya. Lalu kepada universitas ini saya sampaikan, ya, bahwa sekali lagi para alumni itu akan semakin bangga kepada kampus kita ini kalau, sekali lagi, kalau kampus kita ini semakin maju dan semakin maju. Saya sangat optimis bahwa Universitas Muhammadiyah khususnya yang ada di Jawa Timur yang 8 itu, dan insya Allah pada tahun-tahun berikutnya kemudian akan bertambah lagi, insya Allah akan menjadi kampus yang bermartabat, kampus yang penuh inovasi, kampus yang penuh keberkahan, kampus yang kemudian menjulang tinggi, dimulai dengan kebesarannya di tingkat Jawa Timur, lalu kemudian menjadi yang di tingkat nasional, bahkan kemudian menjadi yang di tingkat global. Saya selalu optimis dalam hidup itu, termasuk dalam konteks ya berhadapan dengan universitas, termasuk Universitas Muhammadiyah Madiun ini. Tentu sekali lagi untuk kampus kita ini bangga dengan alumni, maka itu sepenuhnya di tangan alumni. Berbuat dan berbuatlah sebaik-baiknya. Sedangkan kemudian para alumni itu akan bangga pada kampus kita itu, terletak pada kita semuanya ini, pada Muhammadiyah, khususnya pada sivitas akademika, khususnya pada kepemimpinan ini dan seterusnya. Kita berharap sekali lagi bahwa dari tahun ke tahun ada capaian-capaian yang besar yang dilakukan atau yang didapat oleh sekali lagi perguruan tinggi kita yang baru ini, yaitu Universitas Muhammadiyah Madiun. Saya ucapkan selamat sekali lagi, selamat. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Saad Ibrahim. Baik hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti bersama sambutan dari Majelis Fikih Islam PP Muhammadiyah, Bapak Dr. Muhammad Samsudin MPD. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak sudah terhubung dengan baik dan jelas bersama kami di sini. Selanjutnya monggo kami persilakan berkenan yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Samsudin MPD untuk menyampaikan sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa idza 'azzamta fatawakkal 'ala Allah. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati
Profesor Insinyur Suprapto dari LDIKI Jawa Timur. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, Bapak Dr. Kiai Sa'ad Ibrahim, MA. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah, Bapak Insinyur Sutomo. Yang saya hormati Ketua Badan Pembina Harian, Universitas Muhammadiyah Madiun. Yang saya hormati Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun beserta jajarannya, para wakil rektor, jajaran senat. Yang saya cintai, yang saya banggakan, wisudawan dan wisudawati Universitas Muhammadiyah Madiun angkatan pertama. Semoga semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga saya ucapkan salam hormat kami kepada para orang tua wisudawan wisudawati baik yang hadir di aula Universitas Muhammadiyah Madiun maupun melalui jaringan virtual. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini kita bisa menyaksikan putra-putri kita atau para wisudawan wisudawati baik yang masih muda, belia maupun yang sudah tua. Luar biasa karena tadi disampaikan oleh Pak Maskur, ada sebagian yang sudah tua tetap kuliah dan yang muda juga bersemangat untuk kuliah, sesuatu yang sangat harmoni di sebuah kampus, ada yang tua, ada yang muda, sama-sama menuntut ilmu. Saya ucapkan selamat atas wisuda kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang khairunas anfa'uhum linnas sebagai manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain, sehingga saya berharap tidak hanya bermanfaat bagi diri pribadi para sarjana, tapi juga bermanfaat bagi orang lain dalam rangka mencerahkan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita semuanya tahu dan tadi disampaikan beberapa kali oleh Pak Rektor maupun Pak Dr. Sa'ad Ibrahim, Ketua PWM, bahwa ini adalah wisuda pertama Universitas Muhammadiyah Madiun. Setelah sebelumnya bergabung dari Akbid dan Stisip Muhammadiyah Madiun. Tentu ini sebuah metamorfosis yang bagus, ya, alih bentuk yang bagus dari akademi dan sekolah tinggi menjadi universitas. Ke depan karena namanya universitas tentu akan dibuka program studi yang lebih banyak yang bisa menampung berbagai kepentingan kebutuhan stakeholder dan misi-misi keilmuan sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan bagi masyarakat. Prodi yang ada ini menjadi pijakan penting untuk dikembangkan sehingga ke depannya nanti menjadi peluang pengembangan bagi prodi-prodi yang lain. Oleh karena itu kepada rektor dan juga jajaran Universitas Muhammadiyah Madiun tentu akan masih bekerja keras dan saya juga optimis bagaimana disampaikan oleh Pak Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah bahwa kampus ini akan menjadi kampus yang besar. Ya, auranya juga kelihatan. Sehari yang lalu saya datang ke kampus ini dan saya melihat ada perubahan. 3 hal penting yang dilihat kampus itu adalah yang pertama perubahan. Tentu perubahan ke arah yang baik. Ya, kita melihat ada perubahan ya fisiknya, ya penampakannya, dan nanti juga akan diikuti oleh perubahan para mahasiswanya, jumlah mahasiswa yang akan selalu meningkat, jumlah para dosennya, SDM-nya juga yang bisa meningkat kualitasnya, dan tentu ini menjadi modal besar ketika kita ingin menjadi perguruan tinggi yang berkualitas. Kemudian yang kedua juga diikuti oleh pertumbuhan aspek-aspek yang sifatnya kualitatif, bukan sekedar fisik ya, bukan bangunan gedung yang tinggi atau jumlah mahasiswa yang baik, tapi prestasi-prestasi para dosennya, prestasi-prestasi penelitiannya, dalam pengabdiannya itu juga diikuti seiring dengan pertumbuhan gedung. Saya bersyukur tadi disebut ada wakaf seluas 8.000 meter, itu sangat luar biasa untuk pengembangan kampus yang ketiga. Tentu ini juga bagian dari cara mensyiarkan dakwah Muhammadiyah melalui amal usaha perguruan tinggi Muhammadiyah sehingga Muhammadiyah tidak saja diterima Muhammadiyah di luar Muhammadiyah. Tadi Pak Maskur mengatakan, saya dengar langsung, saya ini orang yang bisa kuliah di Muhammadiyah. Tadi saya rekam itu pantunnya Pak Maskur ya. Itu luar biasa ya. Tentu ini menjadi bagian dari cara Muhammadiyah juga berdakwah, bahkan tidak hanya bagi umat Islam. Amal usaha Muhammadiyah ini juga diterima di bagian Indonesia masyarakat non-muslim. Di sana 80% mahasiswanya non-muslim. Itulah berdakwah dengan siapa saja, maka sangat keliru kalau ada orang menuduh
Muhammadiyah itu kok radikal, Muhammadiyah itu intoleran. Muhammadiyah membangun Islam yang moderat, yang bisa ikut membangun bangsa dan negara ini. Bapak Ibu yang saya hormati, 165 perguruan tinggi Muhammadiyah saat ini dimiliki tersebar dari seluruh luasnya negara Indonesia ini. Nah, tentu ini bagian dari cara Muhammadiyah untuk ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Sehingga tentu 165 perguruan tinggi itu dikembangkan juga menjadi perguruan tinggi yang lebih baik untuk bisa memenuhi kebutuhan, kepentingan, dan kehendak dari masyarakat sesuai dengan dakwah Muhammadiyah. Meskipun dalam suasana COVID, dalam suasana pandemi ini, kita bersyukur bahwa Universitas Muhammadiyah Madiun bisa menyelenggarakan wisuda. Tentu ini wisuda yang luar biasa kepada para wisudawan. Saya juga mengucapkan sekali lagi selamat bahwa Anda semua di wisuda dalam posisi corona. Ya, tidak semua orang nanti mengalami ini. Tentu ini menjadi cerita tersendiri kepada anak cucu nanti, kepada saudara-saudara kita nanti, bahwa suatu saat nanti ketika pandemi ini berakhir, kita akan bercerita bahwa meski dalam suasana pandemi, meski dalam suasana corona, kita bisa menyelesaikan wisuda, ya tentu dengan jerih payahnya masing-masing, dengan dinamika dan iramanya masing-masing, untuk menunjukkan bahwa dalam posisi apapun, proses pendidikan di Muhammadiyah itu tidak boleh berhenti. Pendidikan harus jalan terus. Karena kalau pendidikan berhenti, macetlah proses mencerdaskan kehidupan bangsa di negeri ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kepada orang tua, saya juga mengucapkan selamat. Alhamdulillah hari ini para orang tua sudah bertambah 1 sarjana, atau mungkin baru 1 sarjana. Dan kepada para istri dan suami juga saya ucapkan selamat bahwa suami atau istri Bapak Ibu semuanya hari ini sarjana. Kepada para putra putri juga saya ucapkan selamat bahwa hari ini ayahanda dan ibunda menjadi sarjana. Kepada para santrinya juga saya ucapkan selamat karena kiainya hari ini mendapat gelar sarjana. Mudah-mudahan itu semua menjadi bagian dari cara kita untuk ikut sama-sama andil, ya, membangun, ya, masyarakat berilmu, masyarakat yang sadar akan pentingnya keilmuan, sehingga dengan masyarakat yang berilmu itu kita tidak akan dibodohi oleh siapapun, dibodohi oleh orang lain, dibodohi oleh orang-orang dekat kita, atau dibodohi oleh orang asing, sehingga kita tetap menjadi bangsa yang berdikari, berdiri di atas kaki sendiri dengan mengembangkan potensi-potensi yang kita miliki. Bapak Ibu yang saya hormati, kepada para wisudawan saya berpesan, yang pertama, wisuda ini bukan berarti berhenti. Yang dari kesehatan, yang dari akbid, harus masih belajar, terus belajar. Tunjukkan kompetensi Anda itu menjadi kompetensi yang bisa diunggulkan. Karena ketika bekerja itu bukan institusinya yang mengikuti tes, ya, tapi Anda sendiri yang ikut tes. Anda sebagai pribadi, bukan institusi. Maka tunjukkanlah kompetensi itu bahwa Anda mau bersaing dengan orang lain. Ya, tentu ini perlu belajar, tidak ada kata berhenti untuk belajar. Kemudian yang kedua, yang dari SISIP yang ada 2 prodi kesos dengan komunikasi, saya berharap 2 profesi masing-masing sebagian sudah bekerja itu juga tidak boleh meninggalkan bekas-bekas kuliah kita, ya, interaksi keilmuan, interaksi keagamaan, pelajaran-pelajaran yang kita pelajari di sini mengenal Islam, mengenal Muhammadiyah menjadi salah satu cara membangun moderasi keislaman yang baik. Dan ketika bekerja tunjukkanlah bahwa kita benar-benar alumni dari sekolah, alumni dari perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Madiun. Bekas-bekas itu harus ada pada saat kita nanti mengarungi kehidupan dalam kehidupan yang sungguhnya, baik dalam berprofesi maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Kemudian yang ketiga adalah tentu selain tadi saya katakan mengembangkan profesinya, juga dengan nilai-nilai keislaman yang dipelajari, juga masing-masing kita ini harus tumbuh dimanapun berada. Ya, kita punya profesi yang berbeda-beda, tapi kita ingin menumbuhkan, membangun syiar Islam itu dimanapun berada. Tentu ini ditunjukkan dengan keprofesionalan kita menjalankan tugas dan membangun interaksi yang baik dengan komunitas masyarakat. Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati,
Muhammadiyah juga punya pedoman dalam mengembangkan dan membangun profesi itu, sehingga kita menjadi bagian dari yang membawa misi, nilai-nilai yang baik itu untuk kita sampaikan kepada orang lain. Akhir sambutan saya akan membacakan beberapa poin yang terkait dengan kehidupan dalam mengembangkan profesi. Yang pertama adalah bahwa profesi apapun yang nanti akan kita pegang atau sekarang kita pegang merupakan pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya masing-masing, yang menuntut komitmen, kesetiaan, kecakapan, dan tanggung jawab sepadan, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaga. Jadi kita bekerja bukan sekedar mencari nafkah atau materi semata. Yang kedua, setiap anggota Muhammadiyah dalam memilih dan menjalani profesinya di bidang masing-masing hendaknya senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kehalalan dan kebaikan, amanah, kemanfaatan, dan kemaslahatan yang membawa pada keselamatan hidup di dunia dan akhirat. Jadi halal dan thayyib. Pekerjaan itu harus mendapatkan dua hal itu. Yang ketiga, ini profesinya sebaiknya menjauhkan diri dari praktek-praktek korupsi, kolusi, nepotisme, kebohongan, dan lain-lain yang batil yang menyebabkan kemadharatan dan hancurnya nilai kejujuran, kebenaran, dan kebaikan. Jelas ini tertulis dalam tuntunan kita menjalankan profesi. Kemudian, dimanapun dan apapun profesinya, hendaknya pandai bersyukur kepada Allah dikala menerima nikmat dan bersabar dan bertawakal kepada Allah manakala memperoleh musibah sehingga memperoleh pahala dan terhindar dari siksa. Kemudian selanjutnya, menjalani profesi hendaknya dilakukan dengan sepenuh hati dan kejujuran sebagai wujud menunaikan ibadah dan kekhalifahan di muka bumi. Dalam menjalankan profesi hendaknya mengembangkan prinsip bekerja sama dalam kebaikan dan ketakwaan, serta tidak bekerja sama dalam dosa dan permusuhan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang terakhir, hendaknya menunaikan kewajiban zakat, termasuk zakat profesi, maupun mengamalkan sedekah, infak zakat, wakaf, dan amal jariah lain dari penghasilan yang diperoleh, serta tidak melakukan helah, menghindarkan diri dari hukum dalam menginfakkan sebagian rezeki yang diperolehnya. Jadi kita selain menjalani profesi, juga harus ingat kepedulian kepada orang lain atas apa yang kita dapatkan secara material. Untuk apa? Untuk keselamatan kita di dunia dan akhirat. Akhirnya saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada Universitas Muhammadiyah Madiun yang mewisuda pertama kali ketika berubah bentuk menjadi umat. Kemudian kepada para orang tua, saya ucapkan selamat atas selesainya program para putra-putri dengan program studi, para istri, para suami, para anak, para santri tadi, atas tambahan sarjana, sehingga menularkan ilmunya kepada kita semua. Kemudian yang terakhir, saya juga mengucapkan selamat kepada PDM, PBM, mudah-mudahan keberadaan umat ini menjadi tambah bergairah syiar dakwah Muhammadiyah di kabupaten dan provinsi di Jawa Timur. Astagfirullah wa basyiril mu'minin. Mohon maaf atas segala khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Samsudin MPD atas arahannya. Dan hadirin sekalian yang kami hormati tiba di penghujung acara, selanjutnya sejenak mari kita tundukkan hati seraya berdoa yang akan dipandu oleh Saudara Mahmud Difai MPD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada jawab tamu undangan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan zakirin, wa yudafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Suci. Pada hari yang penuh kebahagiaan atas rahmat-Mu, kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Madiun dan para tamu undangan yang berada di tempat yang penuh berkah ini dengan penuh ketundukan memanjatkan puji dan syukur kepada-Mu atas limpahan rahmat dan karunia kepada-Mu. Kami memohon dan berdoa kepada-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Syakur, berikanlah kepada kami kemampuan untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Kepada kedua orang tua kami, kepada guru-guru kami, dosen-dosen kami, kepada para pejuang dan pahlawan bangsa ini, serta kepada para pemimpin kami. Berikanlah kepada kami kemampuan untuk mengerjakan perintah-perintah-Mu, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk selalu meninggalkan dan menjauhi larangan-larangan-Mu. Masukkanlah kami ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Rahman, Ya Rahim, Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kami keluarga besar Universitas Muhammadiyah Madiun mengadakan upacara wisuda sarjana dan diploma dengan segala kerendahan hati. Kami memohon kepada-Mu, ya Allah, mudah-mudahan semua ilmu yang diperoleh para wisudawan-wisudawati selama mengikuti pendidikan di Universitas Muhammadiyah Madiun dalam semua jenjang dan strata menjadi ilmu yang bermanfaat, baik untuk diri mereka, keluarga, dan lembaga maupun bagi masyarakat, agama, nusa, bangsa, dan negara. Ya Allah, ya Alim yang Maha Mengetahui, dengan bertambahnya ilmu yang mereka peroleh, semoga mereka semakin cerdas, tangguh, dan istiqomah dalam meningkatkan pengabdian mereka untuk membangun kualitas manusia sebagai anak-anak bangsa di belahan Nusantara tercinta Indonesia, sehingga terwujud manusia dan bangsa yang berkarakter, berbudi luhur, serta berakhlak mulia, sehingga menjadi khalifah yang bertakwa, mandiri, beradab, dan berilmu pengetahuan, saleh secara individual maupun saleh secara sosial. Anugerahilah mereka kekuatan yang untuk mengamalkan ilmu yang diterima di tempat di mana mereka ditugaskan, sehingga memiliki ilmu yang dapat diimplementasikan dan dapat memberi manfaat bagi sesama. Anugerahkanlah kepada kami, khususnya kepada para wisudawan dan wisudawati, kekuatan dan ketabahan dalam menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Berikanlah selalu petunjuk jalan kemudahan di hadapan kami, sehingga kami berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita kami di dunia maupun di akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang Maha Kasih dan Sayang. Pada rapat terbuka dari virtual Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka wisuda periode pertama ini, kami yakini sebuah anugerah terindah berkat kasih dan sayang-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami atas upaya ikhtiar, kesungguhan, komitmen, dan kesabaran kami dalam terwujudnya sebuah universitas baru, yaitu Universitas Muhammadiyah Madiun. Serta tambahkanlah kekuatan dan kemampuan kepada kami, dan tunjukilah jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi untuk mencapai tujuan mulia yang sedang atau yang akan kami hadapi melalui perguruan tinggi Universitas
Muhammadiyah Madiun yang kami cintai ini. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepadaku kebenaran sebagai kebenaran dan kekuatan aku untuk mengikutinya, serta tampakkanlah kepadaku kesalahan sebagai kesalahan dan kekuatan untuk menyingkirkannya. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Mudah-mudahan doa kita semua dikabulkan oleh Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan rapat terbuka virtual Senat Universitas Muhammadiyah Madiun oleh Rektor Universitas Muhammadiyah Madiun. Dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Rapat terbuka Senat Universitas Muhammadiyah Madiun dalam rangka wisuda yang pertama, program studi ilmu dan sosial, program studi ilmu komunikasi, program studi diplomatika kepidana, fakultas ilmu sosial ilmu politik, dan fakultas ilmu formal ilmu terapan. Kami nyatakan ditutup. Usai sudah seluruh rangkaian upacara wisuda angkatan pertama mahasiswa Universitas Muhammadiyah Madiun pada hari ini, kami ucapkan selamat kepada para wisudawan dan wisudawati. Semoga ilmunya bermanfaat, barakah bagi diri, keluarga, dan agama. Amin. Ya Rabbal Alamin.